Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Ellen Novani dapat kembali menjumpai Anda dalam Aba News Update minggu ini. You say you love me, but how could you when I ran so far? And still you want me when I lose sight of where you are. But it only took a moment. Tahun baru selalu disertai dengan harapan yang baru, semangat yang baru. Jadilah cahaya dan inspirasi yang mampu memberikan pencerahan. Biarlah kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan selalu menyertai jemaat sekalian. Berikut pengumuman penting yang telah kami rangkum dalam Aba News Update minggu ini. Anak-anak muda Breaker akan bersama-sama beribadah setiap hari Sabtu pukul 5 sore untuk open gate-nya, bertempat di Aba Love Ministry Denpasar, lantai 3. Dan untuk anak-anak Kega akan bersama-sama beribadah setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di lantai 2 Aba Love Ministry Denpasar, Bali. Tanpa terasa, kita sudah memasuki minggu ketiga di tahun 2023. Kita percaya akan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023 ini. Kami mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama beribadah pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, pukul 9 pagi bertempat di Aba Love Ministry, Bali. Dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian Aba News Update dalam minggu ini. Saya Ellen Novani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Rasanya belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Ya, kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa masuk, untuk kita bisa menikmati tahun yang baru 2023. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Minggu ini adalah minggu kedua di bulan Januari. Ya, tahukah Bapak Ibu, ya, kata Januari itu berasal dari nama salah satu dewa yang ada di Romawi, ya, yaitu dewa Janus. Dewa Janus dikenal sebagai dewa yang memiliki dua wajah. Satu menghadap ke depan dan satu menghadap ke belakang. Artinya apa? Ya, ketika kita memasuki tahun yang baru dimulai dengan bulan Januari, ya. Kita melewati tahun yang lalu, biarlah tahun yang lalu yang ada di belakang kita, ya,
menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, ada hal-hal yang harus kita rubah, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita perbaiki, ya. Dan kita memandang, ya, tahun yang ada depan kita, depan mata kita yang kita masuki sekarang ini, untuk kita mulai berbenah di dalam hidup kita, ya. Bukan hanya sekedar menjadi lebih baik, tetapi bagaimana kita hidup, ya, harus lebih benar lagi di hadapan Tuhan Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti itu, ya. Dan di tahun 2023 ini, ya, yang menjadi tema kita bersama di tengah-tengah jemaat Abba Love yang ada di Bali ini, apa Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan? Iya. Semakin kuat dan semakin berdampak. Oke, ya, jadi bukan hanya kita harus menjadi semakin kuat, tetapi bagaimana kehidupan kita juga harus semakin memberikan dampak, ya, semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin berdampak bagi komunitas kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengambil tema khotbah saya adalah mengenal Allah, kunci untuk kita kuat dan berdampak. Mari kita lihat di dalam kitab Daniel. Ya, Daniel seseorang yang luar biasa yang tercatat di dalam Alkitab. Karena apa? Dia adalah orang yang pernah menikmati kesukaran karena dia ditawan di bangsa Babel, ya. Sebagai tawanan, dia menghadapi hidup yang pasti tidak mudah, ya, tetapi dia juga mengalami hidup yang menyenangkan, ya, ketika dia diangkat, dipercaya, ya, untuk menjadi pejabat, ya, di tengah-tengah kerajaan Babel. Tetapi dia juga harus menghadapi situasi yang lebih sulit lagi di tengah-tengah artinya kenyamanan dia, di tengah-tengah situasi menyenangkan yang telah dia alami ketika dia menjadi seorang pejabat atau orang penting di Babel, ya. Tetapi dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang menang, ya. Daniel 11 ayatnya yang ke-32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya dan akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, saya ulangi lagi ayat 32b-nya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari terakhir ini, ya, kita selalu diingatkan, ya, bahwa keadaan tidak akan bertambah mudah, ya, khususnya bagi kita orang-orang yang mau berdiri berpegang kepada kebenaran di dalam hidup kita. Tentunya tidak akan bertambah mudah, ya. Tentunya tidak akan bertambah menyenangkan, ya. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang harus kita hadapi, ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang tahan uji. Ingat, ya, tantangan, kesulitan, kesukaran, ya, bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi juga hal-hal yang menyenangkan, ya. Itu juga bisa menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, siapakah orang yang akan mudah dijatuhkan, ya, di tengah-tengah zaman akhir ini? Siapa orang-orang yang akan mudah, ya, untuk mereka, ya, dijatuhkan, mereka dibujuk, ya kan, mereka meninggalkan kebenaran, ya, bahkan mereka mungkin menjadi orang-orang yang akan menyangkal iman di dalam kehidupan mereka. Ya, kitab Daniel tadi mengingatkan bahwa orang-orang yang berlaku fasik, ya, terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, ya. Perjanjian tentunya perjanjian Allah yang diberikan kepada kita. Nah, ini bicara tentang bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini berbicara tentang orang-orang yang tahu tentang Allah, ya, tetapi hidup mereka hidup di dalam kefasikan.
Nah, lalu siapa ya orang-orang yang fasik tersebut ya, yang akan mudah dijatuhkan, akan mudah digoyahkan, bahkan akan mudah untuk menyangkal kebenaran, nyangkal iman mereka ya di tengah-tengah situasi terakhir ini ya. Mazmur 50 ayat 16 sampai 20 ya menunjukkan kepada kita siapakah orang fasik tersebut ya. Mazmur 50 ayat 16 sampai 20. Firman Allah berkata, "Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ciri orang fasik ya, firman Allah menulis bahwa mereka itu menyelidiki ya ketetapan. Artinya mereka menyelidiki firman. Oke. Wow. Mereka pasti membaca firman, mereka menyelidiki firman, bahkan mereka memakai firman untuk mengkoreksi atau menegur orang lain. Ya. Tetapi ya, mereka itu sendiri menolak ya untuk dikoreksi, untuk ditegur oleh firman tersebut ya. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Mazmur 50 ayat 17 berkata demikian ya. Mereka membaca, menyelidiki ya, bahkan menegur orang, mengkoreksi orang dengan firman Allah, tetapi mereka tidak mau ditegur atau dikoreksi oleh firman. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dikatakan apa lagi saudara? Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Ya, engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah orang-orang fasik. Mereka tahu tentang firman, tetapi mereka ya tidak mempercayai firman tersebut. Mereka tahu tentang firman, tetapi mereka tidak peduli ya dengan firman Allah itu sendiri ya. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, tetapi mereka tidak pernah merasa bersalah, selalu merasa diri mereka benar. Kenapa? Mereka tidak memperdulikan Allah ya. Mengetahui bahwa ada Allah, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Allah. Bahkan kesukaannya adalah melakukan hal-hal yang jahat, karena mereka merasa ya Tuhan tidak melakukan penghukuman atau pembalasan di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak menganggap ada Allah. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Orang fasik bukan hanya berbicara ya orang yang tidak tahu tentang Allah sama sekali, tetapi mereka tahu tentang Allah, hanya mereka tidak memperdulikan Allah. Satu hari seorang anak kecil ya duduk di taman dan dia membaca Alkitab di tangannya ya, dan ada seorang pemuda ya duduk di sebelahnya. Ketika anak kecil ini membaca firman Allah tersebut, tiba-tiba dia mengatakan, "Haleluya, puji Tuhan ya, saya mempunyai Allah yang luar biasa." Lalu pemuda ini sedikit terganggu dengan teriakan anak tersebut, dan dia bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa engkau berteriak seperti itu?" "Iya, karena saya membaca firman Allah berkata bahwa Musa ya bisa menyeberangi ya Laut Merah dengan mengangkat tongkat, dan laut tersebut terbelah, lalu membawa bangsa Israel menyeberangi laut tersebut." Ya. Tetapi pemuda tersebut berkata, "Kamu anak kecil yang bodoh ya. Kamu tahu bahwa pengetahuan telah melakukan penyelidikan, penelitian pada waktu itu ya, kedalaman di laut mati tersebut hanya 20 cm. Makanya tidak heran ya Musa
Dan bangsa Israel bisa menyeberangi laut tersebut. Kamu terlalu konyol, itu bukan perbuatan Allahmu, kata sang pemuda tersebut. Sambil merasa dia menang dan tersenyum karena telah membuat anak kecil ini terdiam dengan pernyataan dia. Ya. Lalu tiba-tiba anak kecil tersebut kembali mengucapkan, haleluya, puji Tuhan, saya memiliki Allah yang luar biasa. Pemuda ini penasaran lagi bertanya, kenapa kamu berkata haleluya lagi? Padahal engkau tahu ya bahwa bukan Tuhan yang membelah Laut Merah. Ya, saya mengatakan haleluya, saya punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan bisa mengubur, menenggelamkan bangsa Mesir yang mengejar bangsa Israel hanya dengan air dengan kedalaman 20 cm. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan kita sok pintar. Kalau kita tidak mengenal Allah kita, ya, kita tidak bisa menceritakan tentang Dia. Kalau kita tidak mengenal Allah kita tidak bisa tahu akan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Seperti pemuda tadi sok tahu ya, padahal dia salah. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang fasik. Jadi supaya kita tidak mudah digoyahkan dan dijatuhkan, ya, Daniel mengingatkan kita ya di dalam kitab Daniel 11 ayat yang ke-32b berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Lihat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kuncinya ya, kuncinya ada di kata mengenal. Umat yang mengenal Allahnya. Kalau kita mengenal Allah kita, maka itulah yang akan menjadikan kita tetap kuat. Bukan hanya kuat, tetapi kita bisa bertindak. Dan melalui tindakan kita itulah kita bisa memberikan dampak. Jadi kuncinya itu ada di mana? Kita harus mengenal Allah kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, banyak orang mungkin bisa tahu, ya, bukan mungkin ya, banyak orang tahu ya, siapa itu Jokowi. Ya, Jokowi adalah Presiden Negara Republik Indonesia. Semua orang tahu karena itu diberitakan ya kan media di mana, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia kita tahu itu presiden kita Joko Widodo. Ya, Presiden Republik Indonesia. Ya, yang keberapa? Yang ke-7. Nah, pertanyaannya, apakah kita kenal dia? Ya, kita hanya tahu dia saja, tapi kita tidak kenal dia. Kita hanya tahu dia presiden. Kita hanya tahu dia bapaknya dari siapa? Gibran dan Kaisang, ya. Dan anak perempuannya, saya nggak tahu namanya. Tapi dia punya 1 orang istri, punya 3 orang anak. Dia mantan seorang pengusaha mebel, ya kan? Dia warga Solo, sebelumnya dia pernah menjadi wali kota Solo, pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian dia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Mungkin kita hanya tahu sebatas itu. Kenapa? Kita tidak benar-benar kenal dia. Ya. Nah, jangan sampai di dalam kehidupan kita, ya, kita berkata bahwa kita ini adalah orang Kristen. Bahkan bukan Kristen lagi, Kristen, ya kan? Lebih dari Kristen. Kita menyebut diri kita orang percaya, tetapi sesungguhnya kita tidak mengenal siapa Allah kita. Ya. Mengapa? Pengenalan akan Allah itu sesuatu yang penting. Ingat, kalau kita tidak mengenal Allah kita, ya, Daniel berkata, nggak mungkin kamu akan kuat. Kuat menghadapi hal-hal yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Kalau kamu tidak kuat, bagaimana kamu bisa bertindak? Nggak bisa. Kalau tidak bisa bertindak, bagaimana bisa memberikan dampak? Nggak bisa. Ya, jadi penting untuk kita benar-benar mengenal
Allah kita itu. Ya. Jujur sebagai manusia, siapalah kita ini manusia berdosa, bagaimana kita bisa mengenal Allah kita? Tapi kita bersyukur ya, Tuhan terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya, melalui Yesus Kristus, anaknya yang mati di atas kayu salib, menebus hidup kita, ya, menggantikan segala dosa dan kesalahan kita, memakukannya di atas kayu salib, sehingga dia menjadi jalan untuk ya kita bisa datang kepada Allah. Dia membuka jalan untuk kita bisa mengenal Dia. Jadi pengenalan akan Allah harus dimulai dari satu hal yang paling mendasar, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, lahir baru. Nah, pengenalan akan Allah ini penting karena apa? Tadi saya katakan, kalau tidak kenal nggak mungkin ya kamu akan kuat ya. Atau pepatah berkata, tidak kenal maka tidak sayang. Ya, kamu harus kenal dulu, baru kamu bisa menyayangi seseorang. Ya, kalau kamu tidak kenal, mungkin kamu bisa melakukan sesuatu, tapi mungkin bukan dengan sesuatu yang sifatnya lahir dari hati, ya, sebagai kata sayang tersebut. Di hal pertama, ya, pengenalan akan Allah itu penting karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Hal yang kedua adalah ya, kalau kita tidak kenal siapa Allah kita, bagaimana mungkin kita bisa percaya? Nah, nggak mungkin. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang sedang menonton ya pertunjukan sirkus, ya, orang yang berjalan di seutas tali, ya. Di gedung yang tinggi mungkin, membentangkan seutas tali antara gedung satu dan gedung yang lain. Lalu dia mulai berjalan menyeberangi ya gedung tersebut, ya. Jarak antara gedung tersebut hanya dengan seutas tali dan mungkin sebatang kayu untuk menjaga keseimbangan. Ya. Ketika dia bisa menyeberang, dia bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa saya bisa balik lagi ke arah sana? Semua orang kan berkata, iya, kami percaya. Ya. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kalau saya balik ke sana, bukan hanya ya saya sendiri, ya, tetapi saya menggendong orang di atas pundak saya tetap bisa menyeberangi tali ini untuk menuju ke seberang sana. Apakah Bapak Ibu semua percaya? Ya, kami percaya, ya. Kami percaya, kamu pasti bisa. Oke, kalau Bapak Ibu percaya bahwa saya bisa menyeberang tali ini menuju ke gedung sebelah sana, ya, sambil menggendong orang di atas pundak saya, pertanyaan saya sekarang, apakah di antara Bapak Ibu di sini yang mau ikut dengan saya? Yang mau saya gendong di atas pundak saya bawa nyebrang ke gedung sebelah? Semua orang akan berkata, oh no, tidak. Jangan saya. Ngeri. Nanti kalau jatuh gimana? Iya, kalau bisa lewat ke sana. Kalau enggak, gimana? Ya, kalau jatuh ke bawah, mati. Wah, enggak mau. Bukan saya tidak mau. Apakah Ibu bersedia? Enggak. Apakah Bapak bersedia? Enggak. Tapi Bapak percaya enggak bahwa saya bisa nyebrang sana dengan saya menggendong orang? Ya, kamu percaya sih. Tapi kenapa Bapak Ibu tidak mempercayakan dirinya untuk saya gendong, ya, dan nyebrang ke gedung sebelah sana? Oh, tidak. Kalau seperti itu, saya tidak mau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan-jangan kehidupan kita sama seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang menonton sirkus tadi. Kita berkata, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau ajaib. Tuhan, aku percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau mampu melakukan mujizat-mujizatnya. Tetapi ketika kita menghadapi situasi untuk menunjukkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Dia, kita malah berkata, aduh Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan ada di mana? Kenapa begini? Kenapa begitu? Sesungguhnya kita tidak percaya. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Dia. Ya. Kalau kita tidak mengenal Dia, nggak mungkin kita bisa percaya. Kalau saya tidak benar-benar kenal dengan Pak Ferdinand yang sedang syuting saya, nggak mungkin saya berani mempercayakan ya sesuatu, uang saya, harta saya, atau apapun kepada dia. Karena saya tidak percaya dia.
Kenapa? Karena mungkin saya tidak begitu mengenal dia. Wah, kalau saya kasih uang, syukur-syukur. Kalau berbunga, malah hilang nanti. Nah, berarti kan saya nggak percaya. Kenapa? Karena saya nggak kenal. Tapi kalau saya kenal dia, oh dia orang yang baik, dia orang yang jujur, ya dia orang yang punya integritas, punya loyalitas yang luar biasa, saya tidak khawatir. Ya, karena saya tahu dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita akan kuat ya ketika menghadapi situasi yang tidak mudah di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengenal Allah kita. Nggak bisa. Ya. Kita akan menjadi orang-orang yang hanya berkata tentang Tuhan itu dengan katanya. Ya. Masih ingat ada nyanyian burung nuri terbang tinggi? Katanya, ya kah? Katanya. Ya. Kenapa kita tidak pernah ya mengalami itu? Ya. Jadi butuh untuk kita bisa benar-benar kenal dulu. Ya, supaya kita bisa percaya ya akan hal-hal yang dia janjikan di dalam firman-Nya, hal-hal yang dia sudah nyatakan ya di dalam setiap kebenaran-kebenaran ya yang telah ditulis di dalam Alkitab. Kalau tidak, percuma ya. Semua akan berlalu begitu saja dan tidak akan mempengaruhi, merubah apa-apa di dalam hidup kita. Kita akan kembali menjadi seperti orang fasik yang tahu firman, mungkin menyelidiki firman, tetapi kita tidak percaya kepada firman tersebut. Oleh sebab apa? Karena kita tidak kenal siapa Allah kita. Ya. Nah, kalau kita tidak kenal dia, ya, bagaimana mungkin kita akan ikut dia? Habis. Nggak kenal. Nggak mungkin saudara mau ngikut orang yang saudara tidak kenal, toh? Ya. Tiba-tiba, ya lagi jalan-jalan orang ngajak, ikut saya yuk. Ya kan? Saudara nggak tahu nih orang siapa, ya kan? Nggak tahu juntungnya, tiba-tiba ngajak saudara. Apakah saudara bilang, oh iya mari saya ikut? Nggak bakalan. Saudara pasti kan, sorry, siapa kamu? Kok coba ngajak-ngajak saya? Ya toh? Tapi kalau orang yang sudah kita kenal, ya ngajak kita bisa pergi, kita akan pergi bersama-sama. Atau di tengah jalan, kita lagi jalan, tiba-tiba ya kan orang ngajak kita, ya kan menjadi tumpangan, ya kita pasti akan dengan senang hati untuk ikut kalau kita kenal orang tersebut. Tetapi kalau enggak, kamu kata, sorry ya, gue tidak kenal sama lu, ya sok akrab, sok dekat, ya kita akan tolak, ya. Nah, kalau kita tidak kenal Allah kita, bagaimana kita bisa menceritakan kebenaran tentang dia? Nggak bisa. Ya. Loh, kita nggak kenal dia. Jangan seperti salesman ya, yang jual produk tapi tidak pernah mencoba produknya yang dia jual. Wah, ini manjur, ini luar biasa. Ya. Tetapi dia sendiri tidak pernah mencobanya. Ya. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa itu manjur? Ya, obat itu manjur, obat itu luar biasa. Bagaimana dia bisa membuktikan bahwa makanan ini enak, makanan ini lezat, kalau dia sendiri tidak pernah memakannya? Ya, nggak bisa. Nggak bisa menceritakan kebenaran. Yang ada adalah kebohongan. Dia hanya menceritakan sesuatu, ya, hanya berdasarkan apa? Kata orang, berdasarkan katanya, atau dia menceritakan sesuatu hanya untuk mencari keuntungan diri dia sendiri. Salesman, pokoknya tidak ada kecap yang nomor 2. Kecap semua nomor 1. Ya, tujuannya apa? Supaya laku. Kalau laku apa? Bonus dia tambah, bonus dia gede, omset dia kecapai. Tujuannya hanya untuk diri dia sendiri, tapi tidak menceritakan tentang kebenaran dari apa yang sedang dia jual. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak mengenal Allah kita, ya, kita seperti salesman yang menjual produk, ya, yang kita sendiri tidak pernah memakainya. Tetapi kalau kita mengenal Allah kita, kita akan bisa menceritakan tentang dia sesuai dengan pengenalan yang kita terima ya di dalam kehidupan kita. Jangan seperti namanya yang orang tukang jual tiket. Di bus-bus itu ada orang jual tiket, calo ya kan, Jakarta, Jakarta, Jakarta ya kan. Ayo siapa yang mau ke Jakarta, siapa yang mau ke Jakarta. Dia sendiri tidak pernah ke Jakarta. Ya, cuman minta orang ke Jakarta, Jakarta bagus nggak? Oh bagus, keren, banyak gedung-gedung tinggi. Oh Jakarta ramai segala macam. Padahal dia tidak pernah menjalan kakinya ke Jakarta. Dia mencerita tentang Jakarta, saudara. No, kita tidak melakukan itu.
Kenapa Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 berkata, yang ku kehendaki. Ini yang menjadi kerinduan, menjadi satu keinginan di dalam kehidupan Paulus, sehingga dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal dia, mengenal Kristus, mengenal Allah. Bukan hal yang lain. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kenal dan hidup serupa seperti Kristus hidup. Itu kerinduan hati Paulus. Biarlah kerinduan yang sama itu juga ada di dalam kehidupan kita. Mengenal dia, dan kita harus hidup sama seperti dia. Supaya apa? Supaya kita bisa memberitakan perbuatannya. Kita bisa menceritakan, ya kan, kejadian-kejadiannya yang dahsyat yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal yang seperti apa? Ingat, mengenal yang bukan cuman sekedar tahu tentang Allah. Hanya sekedar bisa ngomong tentang Allah. Tapi kenal yang benar-benar pengenalan, ya kalau di dalam bahasa Ibraninya, ya ditulis di dalam Daniel 11 ayat 32b tadi, ya kan. Tetapi orang-orang yang mengenal, ya dalam bahasa Ibraninya ditulis itu yada, ya. Yada itu artinya kenal, tahu, dan memiliki keintiman seperti suami dan istri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kita harus memiliki itu, ya, keintiman dengan Allah kita seperti seorang suami dengan istrinya, kenal luar dalamnya, ya, sesuai dengan apa yang kita canangkan, ya kan, bertahun-tahun, ya, membangun pribadi, ya, pribadi yang memiliki, ya, hubungan yang intim atau memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya ada, atau bahasa Yunaninya dikatakan yang kita tidak asing pernah dengar, yaitu ginosko. Ya, ginosko itu adalah mengenal karena mengalami sendiri, pengalaman karena kedekatan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cuman tahu. Mungkin banyak orang akan tahu tentang Tuhan, tetapi untuk mereka sampai mengenal pada Tuhan, nah ini butuh proses yang harus terus dibangun di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini kalau kita mau semakin kuat dan semakin bertampak di dalam hidup kita, kita harus bangun dengan satu prinsip awal yang paling penting, ya harus kita mengenal Allah kita. Mengenal yang seperti apa? Mengenal, ya, dengan keintiman kita, mengenal karena kita mengalami Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita secara pribadi, ya, supaya kita bisa menceritakan bukan apa kata orang, tetapi apa yang sudah kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah kita? Ya, mengenal yang saya katakan tadi, ya, mengenal bukan karena cuman tahu doang dari apa kata orang, tapi mengenal, ya, karena kita memang membangun keintiman, mengenal karena kita mengalami, ya, Allah kita itu seperti apa. Ya, pertama, kita harus cari tahu dan harus membangun hubungan dengan Dia. Kita harus cari tahu tentang Allah kita, ya. Nah, lewat mana? Ya, firman. Tidak ada hal yang lebih mudah, ya kan, untuk kita bisa, ya, tahu tentang Allah kita, ya, dan kita bisa membangun hubungan dengan Dia. Pertama, kita harus tahu dulu dengan kita membaca firman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu mendorong jemaat untuk memiliki waktu pribadi di dalam pembacaan dan perenungan firman. Abah kita tahun ini, ya, kita sebut roti kehidupan. Yang dimulai dengan pembacaan kitab Mazmur. Lalu ada
ayat tertentu yang kita tulis untuk menolong Bapak Ibu kalau bingung, ya kan. Biasanya kita baca ya ada 3 pasal, ya nanti bisa ada 4 pasal mungkin, tetapi ada highlight-nya yang menolong Bapak Ibu yang bingung mau merenungkan yang mana ya. Nah, ada yang ayat di sampingnya untuk menolong untuk kita menghafal, kemudian merenungkan, ya. Hanya 1 atau 2 ayat saja itu yang akan menolong kita, ya, untuk kita membangun, ya, kekuatan di dalam roh kita, dalam kita menerima makanan firman tersebut. Tetapi kalau Bapak Ibu yang sudah biasa, ya kan, bisa mungkin dapat dari ayat yang lain, silakan, ya, itu hanya untuk menolong kita. Nah, jadi pertama, ya, cara untuk kita tahu, ya, kita harus baca firman. Kalau kita tidak pernah baca firman, bagaimana kita bisa tahu tentang Allah kita? Nah, kalau kita sudah tahu tentang Allah kita, kita harus membangun hubungan, ya. Bangun hubungan dengan apa? Komunikasi, ya, interaksi. Pertama cari informasi, kedua harus berinteraksi. Interaksi itu harus melalui apa? Yang membangun hubungan itu dengan berkomunikasi, ya. Dengan apa? Tindakan. Ada waktu untuk kita berkomunikasi, berdoa, bersekutu dengan Dia, ya. Kita baca firman, kemudian kita bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, ya, membangun kedekatan dengan Tuhan melalui doa-doa kita, ya. Caranya seperti apa? Bapak Ibu, ya, sekali lagi kita tidak sedang membangun liturgi atau agamawi di dalam kehidupan kita. Engkau bisa berbicara kepada Tuhan setiap saat, di mana saja, kapan saja, dan dalam waktu bagaimanapun juga, ya, engkau bisa lakukan itu, ya. Jadi jangan, wah, ya, bangun tidur harus langsung berlutut, ya, tangan harus dilipat, ya, harus diam sejenak, ya, atau hal-hal yang lain yang kelihatannya rohani. Ya, saya tidak melarang kalau Bapak Ibu bisa melakukan itu, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, ya, bangun tidur, engkau bisa bicara dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya, hari ini luar biasa. Saya sudah bisa bangun dengan kekuatan, kesegaran baru. Saya percaya ini adalah anugerah yang Tuhan beri atas hidup saya. Di mana hari ini saya masih bisa menghirup udara yang segar di pagi yang luar biasa ini. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kadang hal-hal yang sederhana seperti itu justru membangun kedekatan, keintiman kita dengan Allah daripada hanya tindakan-tindakan agamawi yang kelihatannya rohani. Kau baca firman, ya, kau berbicara kepada Dia, tanya apa yang Tuhan ingin katakan melalui firman-Nya, tanya Tuhan, engkau ingin berbicara apa, engkau ingin mengajarkan apa. Saudara, kalau kita bangun itu menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki kepekaan yang semakin bertambah-tambah untuk kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak hati kita. Jadi cari tahu dan bangun hubungan. Saya mau kenal seseorang, saya harus tahu dia itu siapa. Ya, kalau sudah tahu, oh dia ini, oh ya ini bagus nih. Ya, saya akan coba dekati dia, bangun pembicaraan dengan dia. Ya, bangun pertemuan dengan dia. Ya, ada waktu-waktu yang saya harus berikan untuk saya bisa semakin dekat dengan dia. Nah, kemudian hal yang kedua, kalau saya sudah mengenal dia, saya sudah tahu dia, ya, saya sudah membangun hubungan dengan dia, saya harus mengalami secara langsung, ya, bersama-sama dengan dia. Mengalami secara pribadi. Jadi bukan apa kata orang tentang Pak Ferdinand misalnya. Oh, Pak Ferdinand baik, ya kan? Loh, saya harus mengalami sendiri bahwa dia itu memang orang yang baik. Ya, jangan-jangan dia cuma baik sama si A. Ternyata dengan si B enggak, dengan si C enggak. Oh, dia baiknya milih-milih. Wah, berarti itu nggak bisa. Ya, jadi harus kenalin dia, harus ngalamin sendiri. Oh, kita berkata Tuhan itu baik. Apa kebaikan Tuhan yang kau alami di dalam kehidupanmu? Kau berkata Tuhan itu ajaib. Apa keajaiban Tuhan yang kau alami di dalam kehidupan kamu? Engkau berkata bahwa Tuhan itu menolong kamu. Apa yang Tuhan lakukan menolong kehidupan kamu? Itu harus kita alami secara pribadi. Maaf Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang kita hanya berpikir
bahwa hal-hal yang baik menurut kita, oh itu baru Tuhan bekerja. Tetapi hal-hal yang buruk menurut kita berkata Tuhan tidak bekerja. Bahkan Tuhan tidak peduli. Maaf Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kadang Allah melakukan sesuatu itu ya berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Tindakan-tindakan Tuhan ya kadang bertolak belakang dengan keinginan hati kita. Tetapi sesungguhnya semua apa yang dia lakukan tujuannya adalah untuk kebaikan di dalam hidup kita. Satu hari seorang hamba Tuhan ditanya, ya, kenapa engkau masih tetap mempercayai Allah? Sementara saya melihat kehidupanmu, ya, seakan-akan, bahkan kelihatan bahwa Tuhan tidak menolong hidup kamu. Kenapa engkau masih tetap berdoa kepada Dia? Kenapa engkau masih tetap mempercayai Dia? Lalu hamba Tuhan ini berkata, ketika saya berdoa, meminta Tuhan untuk memberi saya kekuatan, tidak bim salabim abrakadabra tiba-tiba saya jadi kuat, tidak. Ya, tetapi apa? Tuhan mengizinkan ada kesulitan terjadi di dalam hidup saya yang akan membuat saya belajar menjadi kuat. Dengan kesulitan itu, Tuhan menjawab doa saya supaya saya bisa menjadi seseorang yang kuat. Ketika saya berdoa kepada Tuhan untuk saya mendapatkan mempunyai hikmat, mempunyai kebijaksanaan. Tidak simsalabim seperti Salomo, ya doa minta hikmat, minta kebijaksanaan, tiba-tiba itu mengalir di dalam hidup dia. Tidak. Tapi seringkali Tuhan justru mengizinkan ada masalah yang saya hadapi untuk saya selesaikan. Supaya apa? Supaya saya punya hikmat untuk menyelesaikan masalah itu. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri saya keberanian. Sekali lagi, juga tidak simsalabim abrakadabra tiba-tiba saya menjadi orang yang berani dan tidak ada urat takutnya lagi. Tidak. Ya. Tetapi justru Tuhan mengizinkan ada bahaya yang terjadi, ada bahaya yang saya harus hadapi. Supaya apa? Supaya saya punya keberanian untuk saya melaluinya. Dan ketika saya berdoa minta kasih daripada Tuhan, tidak muncul tiba-tiba kasih itu mengalir melimpah, tidak. Tuhan izinkan ada orang-orang bermasalah yang harus saya tolong. Di sanalah saya belajar untuk saya memiliki kasih. Jadi kadang Tuhan melakukan sesuatu itu yang bertolak belakang, kebalikan dari apa yang kita harapkan dan pikirkan. Bukan berarti Dia tidak peduli kepada kita. Tetapi justru karena Dia sedang melatih kita, Dia sedang membawa kita seperti Raja Wali yang terbang semakin tinggi dengan kekuatan sayapnya. Itulah kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus benar-benar bisa mengenal Dia lebih-lebih lagi. Ingat, Ayub ketika dia menghadapi kesulitan yang demikian mengerikan, ya, nanti kalau ada waktu, ya sesi tentu saya akan cerita tentang proses ini. Saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menghadapi kesulitan yang mungkin, ya, tidak ada satu orang pun di tempat ini yang mengalami situasi itu. Ya. Tetapi ya Ayub tetap menguatkan keyakinannya untuk mempercayai Allah. Di pasal 40 ketika Tuhan mulai berbicara kepada Ayub. Kemudian pasal 41 ya kan. Tuhan juga masih berbicara kepada Ayub ya. Untuk menunjukkan kepada Ayub bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Maka di pasal yang ke-42, Ayub mulai dengan perkataan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu, ya, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan,
di dalam keterpurukan yang sangat menyedihkan, Ayub masih tetap bisa berkata, aku tahu ya bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu berarti tidak ada yang tidak dia bisa lakukan. Semuanya bisa Tuhan lakukan. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kemudian menjelang ayat terakhir dari pasal 42 ini, belum yang terakhir ya, maksudnya di pasal 42 ayat yang kelima, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ya, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dengan kesulitan-kesulitan yang Ayub alami, justru dia mengalami Tuhan di dalam kehidupan dia. Justru dia mengalami kemenangan di dalam kehidupan dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belum sama seperti Ayub. Kesulitan kita belum seberapa dibanding kesulitan yang dihadapi oleh Ayub. Tetapi hari ini, bolehkah kita menyatakan hal yang sama kepada Allah kita? Ya, bahwa apa? Bahwa bagi Tuhan, ya, tidak ada sesuatu pun yang tidak sanggup dia lakukan. Dan tidak ada rencananya yang akan gagal di dalam hidup kita ketika kita berani untuk berjalan bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tahun 2023 ini, ya, orang selalu berkata, ini tahun yang gelap, ya kan, yang mungkin akan lebih sulit, ya, tahun yang tidak bisa diprediksi, ya, dan segala hal yang macam yang tidak bisa menjamin apa-apa, tidak bisa memprediksi apapun dengan situasi ini. Tetapi kita, ya, sebagai orang-orang yang percaya, ya, kita yang mengenal Allah kita, ya, menjadi kesempatan untuk kita benar-benar mengalami Allah di tahun 2023 ini. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam keyakinan kita, kuat di dalam kebergantungan kita, kuat di dalam pengharapan kita, kuat di dalam iman percaya kita kepada Dia, dan kita bisa semakin berdampak. Berdampak bagi komunitas kita, berdampak bagi siapapun orang-orang yang kita jumpai. Oleh karena apa? Pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau menjadi umat yang kuat, umat yang bertindak dan berdampak, maka kita harus mengenal Allah kita lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Kita harus mengenal Allah kita lebih dan lebih dalam lagi. Saya percaya, seperti apa yang dialami oleh Daniel, ya, ketika dia mengenal Allahnya, dia mengalami pembelaan yang luar biasa atas kehidupannya. Dan biarlah hal yang sama itu juga terjadi atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.